proses bagaimana dia Sebelumnya di menemukan Pamansap. keseimbangan kehidupan di India, orang melakukan meditasi dan sebagainya, belajar dia di ashram-ashram itulah akhirnya dia ketika dia mendirikan Apple di alam bawah sadar diakui belakangan itu mempengaruhi. Bagaimana Hillary Clinton dan Bill Clinton itu sudah pacaran sejak aktivis mahasiswa sebagai orang pemuda Demokrat. Kalau memang kamu sudah pengen jadi pemimpin politik dari awal gabung partai politik. Menurut gue kayak gitu. Memperjuangkan ide-ide yang sesuai dengan falsafah perjuangan daripada partai itu. Pada para pendengar di seluruh dunia, inilah Pamansap. Disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat. Lu nanya Clinton jadi gubernur Arkansas. Dia anak muda, smart, charming gitu. Nah, at that time, Bush, Pak. Nah, Bush itu, ini nih veteran politik kan, mantan direktur CIA, Pak. Wakil presiden, ya kan? Wakil presiden. Kemudian presiden. Nah, presiden. Dan running lagi untuk kedua periodenya. Nah, waktu itu terjadi semacam gelombang balik daripada antitesa kepemimpinan Bush. Kritisme. Nah, Demokrat memerlukan seorang figur untuk bisa mengalahkan Bush yang duduk di sitting presiden tadi. Sangat terkenal. Kenapa? Dari negara bagian kecil, ya. Kemudian ini mungkin mau bikin cerita kayak Bill Clinton ini maju di Sumatera Barat dulu. I don't know. Dia nggak tahu. Jadi dari negara bagian kecil, but dia charming. Nah, lu bayangkan kalau pakai rumus Amerika, nggak ada ceritanya Bush itu kalah oleh Clinton, Pak. Kenapa? Bos, veteran perang, pahlawan perang, Pak. Direktur CIA, wakil presiden sitting office. Tapi mood, gue selalu bilang sama lu kan, gue pernah bilang, moodnya waktu itu udah terlampau lama dia di kekuasaan dan voters tuh mulai krisis. Nah, ekonomi menjadi problem. Jadi karena latar belakangnya yang sangat pebisnis minyak, ya kan, dari Texas, kemudian kerjanya perang aja, ekonomi keseharian masyarakat itu menjadi problematika. Nah, Bill Clinton dari negara bagian kecil itu, ini kayak Pak Jokowi dari kota kecil di Solo lah, Pak. Ya kan gitu kan. Membuat satu platform dalam konvensinya. It's economy stupid, katanya. Dia terkenal. It's economy stupid, katanya. Terkenal, Pak. Ya, kemana-mana Clinton tuh membahas ekonomi. Ini kacau nih, kita mau perang terus, katanya. Kita sibuk perang, tapi ternyata di ekonomi negara, pekerjaan makin kacau. Ini dan seterusnya. Cut the long story short, Bill Clinton dengan gayanya juga waktu itu lahir. Nah, mungkin kalau sekarang ya pemilih-pemilih milenial. Waktu itu kan baby boomer akhir kan. Yang mereka udah nggak ada urusan dengan cerita-cerita heroisme yang ditawarkan oleh Bush. Lu tahu waktu itu kan gue pernah bahas ya bahwa Bush nampak sudah terlampau tua dalam satu debat presiden dia ngelihat jamnya gitu. Wah, digoreng habis-habisnya. Singkat kata dalam satu acara Clinton gini, bro. Clinton udah stop talking about politics. Where is my saxophone? Nah, dia main saxophone kan. Itu terkenal banget. Jadi itu kan jadi legend ya dalam cerita politik Amerika. Clinton yang masih muda, ganteng kan. Terus punya pasangan yang berjuang bersama-sama dari muda tuh Hillary. Wah, pinter juga gitu. Seorang wanita pinter yang lawyer kelas 1 yang juga berkorban mendampingi suaminya gitu. Nah, udah Amerika membeli itu. Nah, on other side di ceritanya Obama ya hampir sama lah ya Mas gua. Kalau ini dia lain lagi nih. Dia nggak dari negara bagian kecil. Dia lahir di Hawaii. Iya kan? Dia di Hawaii. Hawaii itu kecil. Dan gede di Menteng. Nah, ya besar di Menteng karena yang dijual oleh Obama adalah story, Pak. Lu bayangin lagi. Jadi dia menjual story. Kalau dilihat pengalaman leadership, nggak ada apa-apanya Obama sama Donald Trump misalnya. Donald Trump setidaknya udah pernah mimpin orang kan.
Ya, Dan banyak lagi. udah pernah mimpin orang di organisasi bisnisnya. Kemudian kalau leadership ya dalam arti kalau memimpin orang ya. Bush misalnya waktu itu, pengalaman leadershipnya udah ada, Pak. Sudah pernah memimpin CIA, wakil presiden. Nah, ya kan? Sekarang apa? Pengalaman memimpin daripada Bill Clinton, setidaknya gubernur di Arkansas. Obama, Pak, dia memulai karirnya menjadi senator di negara bagian Illinois. Itu dulu. Bukan senator Illinois untuk Amerika ya, senator negara bagian. DPRD negara lah ya. Ya, akhirnya DPRD, anggota DPRD, Pak. Jadi dia DPRD. Nah, tapi yang luar biasa dari Obama, dia menjual story. Nah, story ini memang luar biasa story-nya kan. Bagaimana tuh American Dream yang ada di dirinya sebagai orang berkulit hitam. Walaupun dia sebenarnya half white. Ibunya adalah antropolog yang ketika kuliah itu bertemu dengan seorang anak muda dari Afrika yang mendapatkan beasiswa dari Kenya. Mereka jatuh cinta, saling jatuh cinta dan menikah. Lahirlah seorang anak Barack Obama. Di tengah jalan memilih pulang kan bapaknya. Tapi ibunya nggak mau ikut ke Afrika. Mereka bercerai. Akhirnya terus aktivis sosial, antropologi, bagaimana mengembangkan antropologi, menggerak empowerment masyarakat terutama perempuan, dan sampai ke Indonesia. Menikahlah dengan tentara. Lahirlah adiknya yang kedua, Pak, Ibu Maya Sutoro. Nah, Obama dibawa ke Amerika di Menteng. Tapi kan dalam perjalanan, kalau kita baca di buku The Dream of My Father kan seperti itu ya. Nah, akhirnya dia bagaimana dia hidup di Indonesia dengan orang kebanyakan, dan dia tidak Menteng dalam artian tuh bukan Menteng yang tajir, Pak. Menteng kampung Menteng. Bukan Mentengnya Rocky Gerung ya. Bukan Mentengnya Rocky Gerung. Bukan Mentengnya inilah, bukan Menteng orang kaya, bukan. Orang biasa kebanyakan di Jakarta Pusat. Nah, cut the long story short, setelah Obama besar dia diambil oleh bersama neneknya di Hawaii, kakek dan nenek ya. Neneknya dua-duanya putih, Pak. Iya kan, dua-duanya white American. Nah, dibesarkan di situ, bersekolah, dan akhirnya Harvard Law School kan, masuk Harvard. Nah, American Dream masuk ke Harvard dan menjadi editor kulit hitam pertama di Harvard Law Review. Nah, di situ mulai kan, di situ kan. Ini kan yang pertanyaan pertama tadi, udah nampak dia scholar di bidang bidang hukum, menjadi dari situ dia mulai tampil ke publik. Nah, dalam dia tampil ke publik, dia sudah menceritakan story-nya itu. Inilah gua nih. Ya kan? Bagaimana? Agak-agak kayak Mas Anies sebenarnya, Obama. Nah, gua nggak tahu lah. Gimana lo dari sisi kan mana lo di kampus menjual story-nya soal Indonesia mengajar. Nah, ya gitu. Gua nggak tahu. Lu kira-kira story yang dia jual story, Pak. Jadi dia bukan menjual pengalaman memimpinnya kan, story-nya, Pak. Ya. Dan kalau kita baca kalau kita baca buku yang lagi top oleh sejarawan Israel Harari, people is, dia bilang ya, gue mungkin mengistilahkan homo gossipus. Manusia ini adalah manusia homo sapien ini hidup karena kekuatannya bergosip, dan ketika bergosip dia membicarakan mitos, dia membicarakan story, Pak. Jadi kebutuhan kita pada story dan sejarah dan cerita itu bagian dari kehidupan kita sebagai homo sapiens. Nggak salah juga ya Obama menjual story ya, karena lu nggak itu Mas Anies ya. Ya mungkin dan kita nggak bisa menolak story lo dalam kehidupan lo. Ari, bagaimana kisah lu kok bisa sampai lu mendirikan Total Politik? Lu terdiam sejenak kan? Oh gini, gue kuliah di UI, gue gagal SPMB kan, gue belajar tertarik sama pemikiran sosial. Secara kecelakaan gue banyak berdiskusi, bertemu dengan pemikir-pemikir politik. Setelah itu gue kerja di lembaga think tank. Akhirnya gue, nah coba Ri, story kan, dan orang akhirnya dengan story yang pernah lu jalanin, orang percaya lu sosok yang punya cukup capable untuk mendirikan channel yang membahas politik. Coba lu kalau misalnya yang lu jalanin, story yang lu jalanin sebelumnya gak ada sangkut paut dengan politik, ya orang gak akan cukup percaya lu bisa duduk dengan orang yang membicarakan politik gitu. Nah, balik lagi yang tadi ya. Jadi
Obama menjual story, dia tidak menjual pengalaman kepemimpinannya. Nah, menjadi dosen Pak di University of Chicago, di tempat gue ini. Setelah itu dia lulus Harvard jadi dosen. Di sini dia kenal dengan salah seorang lulusan Harvard juga kan. Nah, yang dia namanya Michelle Obama. Cut the long story short, menikahlah dia Pak. Menikahnya dia. Nah, kira-kira nih Pak, Obama ini majulah senator. Nah, ini ceritanya berarti bos, kalau kita ikaratkan dari cerita di Indonesia, ini maju dari dapil di kampung Mintuo Pak, kampung mertua. Sama kayak Pak Mansap ini. Nah, dia iya kan? Dia maju di kampung mertua. Kayak gua maju DPR dari kampung, dari tempat lahir bini gua di Pekanbaru. Jadi harusnya Obama maju kalau dia dapilnya Hawaii dong, iya kan? Iya, Hawaii, tapi dia maju dari Chicago, Pak. Dia maju dari kampung mertua. Yang dia jual story-nya. Dan people buy the story. Wah, ini luar biasa. Bahkan Donald Trump, hal yang dikagumi dari Donald Trump dari Obama, dia bilang itu. Bagaimana dia, the story Obama becoming president. Bagaimana itu sesuatu inspiratif. Nah, dia jadi senator negara bagian. Nah, setelah itu, sama lagi Pak. Konvensi lah nih Pak. Partai Demokrat. Nah, di situ dia memberikan delivery speech Pak. Pidato pengantar. Nah, itu juga tradisi dalam konvensi. Jadi konvensi itu kan bagaimana seluruh partai itu baik Demokrat atau Republik berkumpul Pak dari daerah, provinsi, kabupaten, istilahnya dari kalau di sini nggak ada kabupaten kota ya, misalnya dari negara bagian dari county ya, misalnya cabang, anak cabang lah, partai ini berkumpul. Nah, untuk menyampaikan mengumumkan siapa yang akan terpilih menjadi presiden, pasangan presiden dan wakil presiden. Nah, biasanya ada pidato pengantar, pidato pengantar, ada pidato tentang ini. Nah, Obama waktu itu menjadi pidato pengantar ketika dia menjadi senator untuk Illinois. Dia udah naik pangkat Pak. Jadi sudah jadi senator Illinois di Washington. Ya. Nah, disitulah tadinya panggungnya hanya seputar kampung mertua, kira-kira se-Amerika lihat, wah siapa tuh namanya tuh bukan nama banyak orang Amerika, bukan Michael siapa gitu, bukan William, Bill itu nama yang banyak di Amerika. Barack Hussein Obama, lu bayangin. Baru nggak sampai 10 tahun Pak, Amerika mendefinisikan musuhnya adalah Saddam Hussein, Pak. Musuh negaranya Pak. Tiba-tiba ada anak muda namanya Barack Hussein Obama. Nama itu nggak nama yang lazim, tapi story-nya membuat perhatian. Dan memang orangnya tuh kalau ya banyak penulis mengatakan ya dia orangnya nice person gitu. Orang yang karena dia humble person. Dia bukan orang yang sengak gitu. Dia humble. Dan orangnya tercinta. Nah, cut the long story short. Waktu itu, wah orang udah capek. Terulang lagi sejarah kan. Dengan perang yang dibikin oleh Bush menghancurkan ekonomi. Ya. Muncul sosok inspirasi. Udahlah yang lebih damai, peaceful. Yang kira-kira wajah Amerika ini di dunia itu jadi enak dengan semua orang. Sehingga domestik akhirnya moodnya swing kepada, wah ini orang juga menarik kalau kita jadikan the first black president of United States of America. Jadi dia presiden ke-4. Jadi, tapi tracknya apa? Orang sekolahan Pak. Nggak pernah mimpin. Belum pernah mimpin. Kalau tentara udah pernah mimpin brigade, nggak pernah jadi gubernur, nggak pernah jadi wali kota, nggak pernah Pak. Tapi hanya senator, anggota DPRD, kemudian kira-kira gitu kali, anggota DPR kan kira-kira ya. Kira-kira gitu ya tracknya, anggota DPRD, anggota DPR, presiden gitu. Nah, tapi people membeli story. Ya, nah story itu bagian yang embedded dalam politik. Nggak bisa Pak, lu harus punya story apa gitu. Dan itu kira mana-mana ini seperti dulu Pak SBY yang berjarak gitu, tiba-tiba muncul Pak Jokowi yang dekat. Rakyat, nah ini elitis, gitu. Dan ini Obama yang nice person diganti oleh Donald Trump yang tidak nice gitu. Tidak nice. Dia karena mungkin gini Pak. Karena apa? Nah, balik lagi. Bedanya jatuh ekonomi bukan karena perang. Ada krisis perbankan tadinya. Ada krisis perbankan, ekonomi hancur, berantakan. Ternyata mantan anggota DPRD yang jadi presiden ini
for some point tidak cukup capable bagi orang Amerika untuk memimpin negara. Iya. Karena kesusahan ekonomi. Sehingga mereka moodnya waktu itu, boleh juga nih kita kasih nih orang yang nggak pengalaman politik jadi presiden. Iya. Bisnis yang dari muda, bos, kalau lu tanya survei, Pak, orang tua, orang muda, orang tengah, orang middle age di Amerika, nggak ada yang nggak kenal Donald Trump at that time sebagai pebisnis. Jadi dia dikenal sebagai sosok yang pas. Kan every single person di Amerika tuh know about New York. Ketika udah ke New York ada Trump Tower. Orang pasti nenek akan ceritakan ke cucunya, bapak akan ceritakan ke anaknya, om akan ceritakan ke ponakannya, ini Donald Trump. Kan gitu, Pak. Ini kayak Om Basko nih ya, kalau kita ke Padang ada namanya kan Basko kan. Iya, Basko. Dan Basko kan nanya, gua aja ceritain loh. Gua nonton, lu nonton. Lu nonton tuh channel lu sama Om Basko. Gua ceritain ke anak gua. Nah, ini nih Basko, Kak, tempat kita nginep kalau di Padang. Nah, siapa dia? Gue ceritain. Dia nih orang susah, gak tamat sekolah. Nah, story, bro. Story, bro. Sampai ke anak gue. Dan gue gak tahu dengan apa dia menangkapnya gitu. Tapi kan dia kan jadi story. Oh gitu ya, kisah itu. Dan story gue sama Om Basko adalah, gue harus 3 jam dulu ke mallnya dia dari Bukit Tinggi ke Padang untuk naik eskalator ketika itu. Nah, tapi kalau Donald Trump kan lagi story-nya, Pak. Lu bayangin, dia anak daripada pengusaha perumahan di New York. Nah, ini anak Queen. Queen ini pokoknya, waduh, ini kalau kita kira-kira anak Tebet lah, bro. Iya kan, bro? Anak Tebet ini, bro. Menteng. Kan? Dia bukan Manhattan. Dia agak-agak di pinggir dikit dari Tebet lah, ya kan? Cuman, Pak, bapaknya waktu itu adalah ini pengusaha properti orang middle ke bawah. Fred Trump itu, Pak. Jadi bukan perusahaan penghotelan dan luxury, enggak. Jadi waktu itu terkenal Pak Fred Trump. Jadi orang-orang yang berpenghasilan menengah ke bawah di New York, pasti apartemennya dibikinin Bapak Donald Trump. Dan terkenal. Pokoknya orang susah tuh rumahnya dibikinin di apartemennya Trump. Gitu. Nah, karena bapaknya ini tahu anaknya yang nomor 2 nih agak-agak, ya kan istilahnya gini, mau dari kecil sudah nampak dia mau jadi cicak atau buaya dari ekornya. Iya kan? Dan kita kan juga ini hikmah. Iya, ini hikmah kan. Dari kecil kita sudah tahu nih, anak kita ini kalau lo anak lo laki-laki, lo akan tahu nih, Li. Dari aungannya lo udah tahu dia bakal jadi harimau atau kucing. Dari kecil udah kelihatan. Dari kecil, nah yang gue bilang tadi, dari ekornya udah ketahuan dia mau jadi cicak atau buaya, ya kan? Nah, udah tahu Fred Trump ini anak kalau dikirim lo tadi mana? Tahu di mana dikirim. Jadi banyak juga orang yang nggak ngerti. Donald Trump itu dikirim SMA-nya, Brit, di sekolah militer. Dia namanya NYMA, New York Military Academy. Yang di situ dia berprestasi di banyak bidang olahraga. Dia belum tahu, Brit. Dia di soccer top, di rugby oke, dan dia terkenal. Nah, dan Trump terbentuk sebagai anak muda di akademi militer. Lu bayangin, makanya nggak ada santun-santunnya Donald Trump itu, bos. SMA-nya udah di boarding school akademi militer, Pak. Lulus dari SMA, lanjut dia di Wharton School. Wharton School itu ya FEUI-nya kalau di Indonesia, Pak. Jadi dia bukan sekolah di sekolah yang abal-abal, Pak. Dia sekolah bisnis dan dia mengenal teori-teori bisnis dari pemikir-pemikir bisnis terkemuka di zamannya. Nah, di situ dia paham kan balance sheet seperti apa, bagaimana mengembangkan bisnis. Nah, terjunlah dia dalam bisnis. Nah, dia langsung main ke segmen papan atas di New York. Dia main ke segmen papan atas. Dan yang bapaknya waktu itu bilang, apa memang, ya itu kira-kira kalau kita baca ini story bapaknya selalu membimbing dia katanya, selalu, teman gini, selalu ngeri dengan apa yang dimainkan Trump. Karena bapaknya nggak ngerti dengan permainan Trump ini. Karena bapaknya tuh kerjanya bikin rumah untuk kelas menengah ke bawah. Mau buat, ya kalau di kita nih, developer untuk RSS. Kira-kira, tiba-tiba lu punya anak, udah lu sekolahin ke sekolah militer, sekolah bisnis, lulus. Pak, gua mau bikin perumahan elit. Karena itu orang kaya. Wah, akhirnya lama-lama bapaknya coba terus memahami apa yang dimainin oleh anak. Nah, story-nya ada gitu loh, Mas Go. Jatuh bangun. Akhirnya jatuh. Nah, maksud melejit. Dan gue baru ngerti ya, Trump membangun itu, gila. Dia akhirnya harus bernegosiasi dengan mafia-mafia di New York. Dia harus meng-hire seorang siapa namanya, David Cole atau siapa gitu ya. Lupa gue. Tapi intinya adalah seorang lawyer para mafia di New York, bro. Yang kalau lu mau nyelesain problem di New York, lu kontak dia.
Dan akhirnya semua di Trump Organization waktu itu takut janganlah, pokoknya itu membahayakan. Lu bayangin Trump mudah menemui sendiri orang itu dan deal. Akhirnya menerima Trump ini jadi kliennya. Dan nanti di 1-2 case bangunan Trump harus negosiasi sama pemerintah kota. Sama makanya gue bilang ada beberapa kontroversi ya. Bagaimana Trump itu meminta keringanan pajak untuk 30 tahun. Mendirikan Trump bangunan Trump di bawah Trump Organization itu. Nah, di situ dia bersitegang dengan wali kotanya. Dia mengapil, dilarang oleh wali kota, terus dia apil ke ini bos, ke pengadilan. Dan menang dia di pengadilan. Akhirnya wali kota yang nggak suka sama dia itu terpaksa bos memberikan keringanan pajak kepada Trump membangun organisasinya. Dan cerita itu semua masuk di New York Times, New York Post gitu bro. Dan orang Amerika membaca, ini apa nih yang dimainkan Trump. Tapi waktu itu masih di bidang bisnis gitu loh. Ya, tapi kan dia menjadi cerita yang dimamah oleh orang Amerika tentang kehidupan dia membangun bisnis. Nah, singkat kata bro. Ini kayak Hotman Paris jadi pengacara kali ya. Kira-kira begitu Pak. Kira-kira begitu Pak. Dan semua orang memamah cerita itu. Iya. Hotman Paris mengatakan hari ini dia nggak mau terjun ke politik. Sama juga Pak Donald Trump pada masanya itu Pak. Nggak mau. Ditanya. Dari tahun 80 bos. 2016 baru dia terjun politik. Ya bukan nggak mungkin Pak. Satu hari Hotman Paris mungkin akan maju politik di tempat di mana yang dia mungkin nggak tahu kita kan. Orang ya kira-kira gitu. Dia udah terlatih untuk menyelesaikan problem di bidangnya dia. Oke, dia akhirnya bersitegang dengan wali kota, mayor New York, tapi gubernur New York. Tapi di sisi yang lain, bagaimana ada segi kisah yang terkenal di Donald Trump itu, bagaimana orang Amerika menyaksikan pada story ya. Misalnya kisah Donald Trump yang dinikmati oleh banyak orang New York adalah apa? Dia membereskan ini bos, di Central Park New York itu ada tempat kalau lu mau main ski itu. Kan sering ya jadi settingan film ya. Lu main ski ice itu ya. Ada tempat main ice ski itu. Itu bos, lebih dari istilahnya tuh lebih dari 10 tahun itu nggak kelar-kelar oleh pemerintah kotanya. Akhirnya Donald Trump ngasih proposal, Pak, kepada udah gue beresin deh. Udah dia kurang dari setahun. Dia menjanjikan setahun, ternyata 7 bulan, Pak. Yang lebih dari 10 tahun itu kelar sama Donald Trump. Wah, itu dirayakan secara gegap gempita oleh warga New York. Yang waktu itu gubernurnya itu sebel sama Trump. Tapi gimana? Trump berhasil mengerjakan itu di bidang konstruksi ya. Sehingga dia, dia menjawab kan bahwa yang nggak gampang untuk orang terjun bisnis konstruksi di New York. Untuk dapat cor-coran aja mungkin. Nah, dia bilang gitu. Nggak bisa semua. Misalnya gini, lu yang main cor-coran siapa? Bisa jadi orang yang sama untuk mendapatkan cor-corannya. Orang yang berbeda, orang yang berbeda bertemu dengan supplier yang sama, satu akan datang dengan 2 jawaban yang berbeda tentang kesediaan daripada beton. Karena kan ya itu bisnis konstruksi di New York. Oh, dia mengenal itu semua dan keras kan. Nah, story kemudian jatuh, Pak. Kemudian dia menyebut istilahnya Great Depression tahun 90. Semua ekonomi orang runtuh. Nah, Donald Trump waktu itu dia menyebut istilahnya itu ada titik terendah dalam hidupnya pada masa itu. Di saat yang sama berantakan rumah tangganya, dia disu ratusan juta dolar. Jadi uang lagi nggak ada, bisnis lagi sempoyongan, tiba-tiba dia disu ratusan juta dolar oleh Ivana Trump. Dan akhirnya dia harus hadapi itu semua. Nah, itu akhirnya itu ditulis tuh di bukunya yang cukup laris pada masanya, The Art of Comeback. Itu buku keduanya setelah The Art of the Deal. Nah, balik lagi karena lu mengatakan story kan. Nah, itu tuh diikuti oleh jutaan household nih. Ya kan? Jadi nggak cukup banyak orang-orang Amerika yang mengikuti sejarah itu dan tahu tentang dia. Nah, itulah yang menyebabkan almost lebih dari 5 juta katanya. Nah, ada 6 juta atau 7 juta pemilih Obama yang berpindah memilih Donald Trump, tidak memilih Hillary di pemilu. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.